Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Lansari, NIM 11820900033. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini, mahasiswa diberikan tugas untuk mewawancarai narasumber seputar biografi Nabi Agung Muhammad SAW dan diminta untuk melaporkan hasil wawancaranya. Sebelum memasuki pemaparan hasil wawancara, saya akan menjelaskan tentang biografi Nabi Agung Muhammad SAW. Belajar sejarah itu sangatlah penting, karena banyak hal yang terjadi di masa lampau dan banyak hal positif yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan untuk diterapkan di masa sekarang. Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno pernah berkata bahwasannya suatu negara akan hancur apabila rakyatnya tidak mengetahui sejarah peradaban negaranya. Nah, mengingat bahwa yang akan kita pelajari adalah sejarah kebudayaan Islam, belajar sejarah kebudayaan Islam sangatlah penting karena dengan belajar sejarah kebudayaan Islam dapat memungkinkan kita untuk lebih mengetahui awal munculnya Islam, mengetahui tokoh-tokoh Islam, mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan agama Islam, mengetahui keadaan pada masa itu, dan sebagainya. Dengan belajar sejarah kebudayaan Islam, kita dapat menguatkan keimanan terhadap Islam. Selain itu, mengetahui sejarah Islam dapat memperkuat keyakinan kita terhadap Rasul yang telah membawa agama Islam untuk diajarkan kepada umatnya. Serta banyak ibroh lain yang dapat kita ambil dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari menuju berkehidupan yang lebih baik dan berpedoman. Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir di Mekah sekitar 570 Masehi atau pada tahun Gajah dan wafat di Madinah sekitar 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau bernama Siti Aminah binti Wahab. Secara bahasa, kata Muhammad berarti dia yang terpuji. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Ketika beliau berusia 6 tahun, sang ibunda tercinta Siti Aminah wafat. Jadilah beliau yatim piatu dalam usia yang sangat amat muda sekali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh sang kakek yang amat mencintainya, yakni Abdul Muthalib bin Hashim. Namun saat Rasulullah berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muthalib pun wafat meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pengasuhan beliau diserahkan kepada sang paman, yakni Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dalam asuhan keluarga sang paman, Rasulullah tumbuh dan merasakan banyak kebahagiaan dan kasih sayang. Ketika kecil, Rasulullah bekerja sebagai pengembala kambing dan ikut berdagang bersama sang paman ke negeri yang amat jauh, yakni negeri Syam. Selanjutnya adalah pemaparan tentang istri Nabi Muhammad SAW. Nah, istri Nabi yang pertama adalah Siti Khadijah, yang kedua adalah Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah menceritakan dalam hadis Abu Dawud, yakni Rasulullah SAW menikahiku setelah meninggalnya Khadijah. Sedang aku masih berumur 6 tahun dan aku dipertemukan dengan beliau tatkala aku berumur 9 tahun. Para wanita datang kepadaku padahal aku sedang asyik bermain ayunan dan rambutku terurai panjang.
Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah rumah tangga berlangsung dalam suka dan duka selama 8 tahun 5 bulan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Sedang Aisyah masih baru berumur 18 tahun. Dalam ceritanya, Aisyah merupakan seorang wanita berparas cantik, berkulit putih dengan pipi yang kemerah-merahan. Sebab itulah ia sering dipanggil dengan Humairah. Selain cantik, ia juga dikenal sebagai seorang wanita cerdas yang Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Rasul dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara. Selanjutnya, Nabi memiliki 7 orang anak, yakni 4 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Anak perempuan tersebut yaitu Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Siti Fatimah. Nah, sedangkan anak laki-lakinya berjumlah 3 orang, yakni Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Nah, untuk selanjutnya ada sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib ini ada 4. Yang pertama, sidik. Sidik ini memiliki arti jujur atau benar. Maksudnya, Nabi dan Rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kejujuran dan kebenarannya. Maka beliau tidak akan ingkar dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul kepada umatnya, karena mereka merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu amanah. Amanah memiliki arti dapat dipercaya, seperti pernyataan di atas bahwa Nabi dan Rasul tidak akan pernah ingkar ataupun berdusta. Nabi dan Rasul dapat dipercaya untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau-beliau. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh ialah sifat yang artinya menyampaikan. Jika memang tugas utama para rasul adalah menyampaikan pesan-pesan Allah atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Yang terakhir adalah sifat fatonah. Fatonah ialah sifat yang memiliki arti cerdas. Nabi dan Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan agar beliau dapat memerangi umat-umat yang tidak berada di jalan yang benar dan mengajaknya untuk berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah memaparkan hasil wawancara melalui Google Form yang saya telah rangkum dalam data berikut. Saya telah melakukan survei terhadap guru, pegawai, dan para mahasiswa tentang sejauh mana pengetahuan mereka terhadap biografi Nabi Muhammad SAW.